Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Esamo, kembali lagi nih kita di Esamo Podcast. Perkenalkan, nama saya Aga Dwi Putra Baratama dari kelas 10-5. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang how to create a business. Boleh perkenalkan, Bu? Ya. Oke, kakak aja ya. Ayo, kakak. Saya di sini Vincentia Serenade. Kebetulan saya dosen dari Manajemen Bisnis Internasional Universitas Sugeng Hartono. Nah, di sini saya juga ditemanin oleh dosen Manajemen Bisnis dari Universitas Sugeng Hartono. Mungkin boleh perkenalan, Bu Intan. Oke, halo semuanya, nama saya Intan, saya dosen Manajemen Bisnis Internasional di Universitas Sugeng Hartono. Ya. Jadi langsung saja kita ke topik pembahasan. Saya boleh bertanya-tanya tentang seputar cara memulai bisnis nggak ini? Tentu saja boleh ya. Ya, untuk yang pertama, apa langkah pertama yang harus kita lakukan saat memulai bisnis? Oke, langkah pertama dan utama ya dari semua langkah yang ada di bisnis itu adalah niat. Karena kunci utama dari bisnis itu kita harus punya niat dulu. Niatnya yang sungguh, jadi nggak di tengah jalan nanti kita berhenti seperti itu. Nah, kalau memang sudah punya tekad yang bulat, maka yang pertama kali langkah kedua yang kita lakukan adalah kita melakukan riset pasar. Kita cari tahu apa sih kebutuhan masyarakat sekarang. Jangan sampai kita membuat sebuah bisnis, tetapi itu tidak dibutuhkan oleh pasar. Maka nanti itu akan menjadi sebuah kesia-siaan seperti itu. Kita cari tahu dulu apa kebutuhan pasar, apa kebutuhan konsumen, karena kebutuhan konsumen ini sangat banyak ya, tidak terhitung, tidak terkira, ya. Maka kita harus menyasar beberapa saja, karena kita tidak bisa untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen. Kita pilih yang mana yang kita bisa mampu wujudkan, tentunya dengan melihat sumber daya yang kita miliki, seperti itu. Nah, kalau kita sudah dapat, lalu kita juga sudah riset, kita juga udah lihat trennya terkini, jangan langsung plek-ketiplek buka di bisnis itu. Tidak, tapi silakan cari apa ya yang bisa saya bedakan sehingga nanti produk saya ini atau bisnis saya ini bisa masuk ke pasar dengan pembeda atau ada diferensiasi produk seperti itu. Jangan hanya sekedar sama, karena kalau sama konsumen melihat kayak sama aja kok sama yang produk lainnya gitu. Maka harus ada diferensiasi biar kita bisa tetap berjalan di pasar seperti itu. Mungkin Bu Intan mau menambahkan. Oke, jadi seperti yang tadi Bu Vincentia bilang, itu kalau yang paling esensial itu atau yang paling fundamental itu adalah pembeda ya. Jadi di dalam ilmu manajemen kan ada ini sharing aja, empat pilar. Ada human resources atau namanya SDM, lalu ada finance, itu keuangan, marketing, pemasaran, dan satunya adalah operasional. Nah, di marketing ini, di pemasaran itu ada yang namanya unique selling point. Nah, itu namanya pembeda gitu. Jadi ketika kamu udah memikirkan nih, udah meng-create produk itu, pikirkan juga unique selling point-nya atau USP-nya gitu. Apa yang beda gitu. Jadi orang-orang nggak sama aja, jadi aku nggak usah beli deh gitu. Jadi bisa orang tuh bisa nengok gitu ke produk kita, gitu. Ya. Jadi kita itu harus memiliki niat untuk memulai bisnis kita. Iya, kunci utamanya harus ada niat. Iya. Nah, kita kalau udah ada niatnya nih untuk memulai bisnis, nah cara menemukan ide bisnis yang potensial itu gimana sih? Oke, dulu kan saya pernah kerja di digital marketing ya. Jadi saya punya tools, sebenarnya toolsnya sederhana, itu namanya Google Trends. Nah, di situ kamu bisa melihat nih trends apa ataupun ya fenomena apa aja yang sedang happening gitu ya. Jadi lihat aja di analitiknya itu produk-produk apa yang lagi happening, terus yang lagi disukai atau dibutuhkan pasar. Nah, kamu bisa lihat dari situ gitu. After kamu lihat itu, kamu bisa kembangkan gitu sih, menurut versi kamu gitu. Silakan. Selain itu sebenarnya bisa juga ya kita searching ya di sosmed. Biasanya tuh kalau bisnis baru viral ya, bisnis kreatif itu biasanya kan sangat ini ya, heboh ya, kayak gitu. Nah, kita bisa amati yang mana sih seperti yang tadi, yang mana yang kira-kira bisa kita masuki,
tentunya dengan sumber daya kita yang mendukung seperti itu, sehingga kita nanti bisa menjalankan seperti itu. Jadi lebih ke melihat tren ya, apa yang lagi happening, apa yang lagi dibutuhkan oleh pasar seperti itu. Nah, tadi kan kalau kita sudah menentukan tren, terus untuk cara menentukan target pasar itu seperti apa? Oke, kalau cara untuk menentukan target ya, kalau di dunia marketing ya, Bu Intan nih ahlinya marketing nih. Ya. Kalau di dunia marketing ya, untuk menentukan target itu sebenarnya kita mulai dari STP, itu jantungnya pemasaran. Segmentasi dulu, lalu targeting, baru positioning. Kayak gitu. Kita singkatnya dengan STP. Kita tentuin dulu segmen yang mau kita sasar itu siapa. Contoh, perempuankah atau laki-laki? Penghasilan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Lalu ada beberapa bagian lainnya, segmen pasar. Lalu kalau kita misalnya pilih salah satu bagian, misalnya menengah ke bawah kayak gitu. Lalu dengan produk kita tadi, lalu segmen kita adalah menengah ke bawah. Targetnya siapa? Kayak gitu. Lalu setelah kita pilih targetnya siapa, misalnya menengah ke bawah di sini termasuklah di dalamnya misalnya penghasilan sekian sampai sekian kayak gitu. Lalu baru kita masuk ke dalam positioning. Bagaimana kita memposisikan produk itu sehingga nanti tertanam di benak konsumen. Contoh paling nyata, paling gampang terkait dengan positioning adalah kalau saya tanya, sabun keluarga. Apa Mas? Keluarga sehat. Iya. Apa? Mereknya? Mereknya mungkin Lifebuoy. Oke, betul. Nah, itu salah satu bentuk dari positioning. Jadi kalau saya bilang mie instan, Indomie. nah kayak gitu. Nah, itu salah satu bentuk dari positioning tadi, seperti itu. Nah, itu cara kita untuk menentukan target pasar itu seperti itu. Siapa sih yang mau kita sasar? Jadi kita segmen dulu, lalu kita targetkan siapa, baru kita posisikan produk kita, kayak gitu. Mungkin Bu Intan bisa menambahi karena Bu Intan ini marketing, emang bidangnya marketing kayak gitu. Ya kalau di marketing kita juga punya namanya ini niche gitu, NICHE. Itu kita menentukan produk kita apa dulu yang spesifik, terus untuk targetnya apa. So far sih sama kayak Bu Wiwin bilang tadi ya, ada ininya sih, targetnya fokus dulu siapa, produknya kita tuh apa. Misalnya saya mau membuat skincare, terus skincare-nya itu untuk orang-orang yang acne factor gitu kan. Berarti bisa targetnya adalah laki-laki, perempuan juga bisa seperti itu. Jadi unisex gitu ya. Terus mereka yang juga acne fighter kayak gitu. Sebenarnya sama ya kayak gitu. Jadinya kita itu kan sudah menentukan target pasar juga. Nah, untuk memulai bisnis kan juga perlu pendanaan. Nah, apa saja sih sumber pendanaan yang bisa kita dapatkan? Oke, Bu Vivi ini ahlinya, expertnya di ini sih, keuangan. Oke, kalau kita berbicara soal pendanaan ya, apalagi kalau buat anak sekolah mau buka bisnis, sebenarnya gimana pun kalau buka bisnis emang butuh dana ya. Itu kita nggak bisa pungkiri, butuh modal memang. Tetapi ada beberapa bagian yang sebenarnya teman-teman sekolah itu bisa sasar. Yang rupiah contohnya ya, teman-teman kan sebenarnya bisa untuk bisnis affiliate kayak gitu, itu rupiah, atau dropship itu juga bisa, itu rupiah. Tetapi kalau untuk bisnis yang membutuhkan modal ya, teman-teman sebenarnya bisa mencari investor. Caranya gimana? Silahkan bikin bisnis proposal atau bisnis plan. Lalu kalian carilah investor. Maka sebelum kalian cari investor, seharusnya proposal bisnis itu atau bisnis plan itu sudah matang. Rencananya gimana, bentukannya gimana, pelaksanaannya gimana, keuntungannya berapa persen, dan seterusnya. Itu harus sudah matang. Sehingga nanti ketika kalian minta pendanaan dari investor, mereka punya keyakinan kalau saya invest ke kalian, bisnis ini berkembang. Kayak gitu. Jadi mau nggak mau ya cari investor, itu bisa. Atau tadi mencari yang ngasih rupiah modalnya, kayak gitu. Atau kalau teman-teman nanti sudah lanjut kuliah ya, itu kita biasanya ada
program dari pemerintah dilombakan untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah untuk kegiatan entrepreneur mahasiswa. Saya lupa nama itunya ya, nama perlombaannya, tetapi itu nanti teman-teman bisa membentuk kelompok, lalu nanti bisa mengajukan proposal bisnis juga, kayak gitu. Cuma bedanya ini dapat investornya dari pemerintah, kayak gitu. Dan itu nggak main-main, bisa sampai belasan juta, kayak gitu. Nah makanya sebenarnya kalau memang ada ide, sekarang belum punya dana, coba cari investor dulu. Kalau memang tidak ketemu, nanti ketika kuliah teman-teman coba ikuti kegiatan itu. Karena itu kemarin dari OSH sendiri itu ada dua usaha yang berhasil mendapatkan pendanaan dari pemerintah. Ada melinjo, sama satunya lagi itu es krim. Ya, avogelato, kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan mahasiswa yang berhasil untuk mendapatkan pendanaan, dan itu kalau nggak salah belasan juta juga. Gitu. Jadi kan lumayan ya. Ya, karena gimana pun buka usaha itu memang butuh modal gitu. Oke, cukup. Ya, kalau kita misalnya sudah memulai bisnis, nah kan memulai bisnis juga mendapatkan keuntungan. Nah, tips atau cara agar mengelola keuntungan kita atau keuangan kita itu agar menjadi efektif itu bagaimana? Oke, kalau saya sharing-sharing dengan Bu Vivin yang udah expertnya ya di finance, kami tadi sempat sharing kalau misalnya nih kita sudah punya usaha, terus ya gimana sih cara buat maintain itu sama mengelola itu 10% ya Bu ya, 10% dari keuntungan kita itu jangan di ini ya, maksudnya dialokasikan ke dana darurat seperti itu gitu. Jadi jangan semuanya langsung dikit gitu ya, tapi ada yang dialokasikan 10%-nya itu gitu sih. Amin. Oke, jadi nanti dari keuntungan itu, tentunya kalau untuk pengelolaan keuangan ya, kita mulai dari laporan keuangan dulu. Wajib setiap bulan, setiap hari, lalu pelaporan setiap bulan itu wajib, tidak boleh skip. Kayak gitu. Jadi kita tahu aliran uang kita ini kemana aja, pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, itu harus jelas, kayak gitu. Lalu nanti kita hitungkan berapa sih keuntungan bersih kita setiap bulannya. Nah, dari keuntungan bersih ini tidak boleh ya langsung kita gunakan, tetapi kamu wajib untuk menyisihkan, seperti yang kata Bu Intan tadi, 10% itu untuk dana darurat. Bisa kita gunakan untuk pengembangan produk, atau memang ketika nanti ada sesuatu yang di luar dugaan kita, seperti itu. Nah, lalu nanti sisanya kemana? Sisanya ini jangan langsung habis untuk kebutuhan pribadi, tidak. Tapi bisa kita alokasikan untuk hal-hal lain yang berkaitan dengan bisnis. Dan kunci lainnya adalah harus membedakan antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Tidak boleh dicampur adukkan. Karena kalau sudah dicampur aduk, pusing. Ya, kayak gitu. Karena nanti bisa aja kita kemakan modal. Kayak gitu. Kalau kemakan modal, kamu mau ngembangin usaha itu susah. Kayak gitu. Makanya harus dipisahkan antara keuangan bisnis dan juga keuangan pribadi. Seperti itu. Rajin laporan keuangan, lalu juga kita harus lihat penjualan kita meningkat atau menurun. Kayak gitu. Kalau stagnan, gerakan marketing tuh nanti tuh. Gimana caranya supaya ini bisa naik? Kayak gitu. Makanya wajib dilihat dari laporan keuangan. Di situ kan ada semua pelaporannya. Kayak gitu. Kalau misalnya naiknya sedikit demi sedikit, itu juga tugasnya si marketing. Ayo, gencarin gimana caranya gitu. Sehingga nanti kita dari situ kan bisa ngelihat ya, dari bulan ke bulan itu kita mengalami penurunan atau peningkatan. Kayak gitu. Tahun ke tahun itu sebenarnya kita makin berkembang atau enggak, kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu indikator ya untuk kita melihat bisnis ini sukses nggak sih, kayak gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, biasanya kan kita saat memulai bisnis kita tuh menemui tantangan. Nah, biasanya apa saja sih tantangan yang bisa kita temukan? Oh, yang biasanya yang kita temukan ya. Pertama yang paling kelihatan itu adalah pesaing ya, karena ini kita kan masih baru. Ya pikirkan kita masih baru nih. Nah, ketika kita nyemplung ke pasar yang kita mau ini ya,
masukin dan kita mau jual produk kita atau servis kita, itu biasanya untuk merebut hatinya pasar itu susah karena sudah ada pesaing yang mungkin udah advance duluan seperti itu. Yang kedua itu tadi kita udah sharing juga adalah diferensiasi atau USP. Itu susah kalau mau membedakan produk kita dengan yang lain karena perlu riset banget ya. Kalau itu kita tuh perlu banyak ngegali gitu. Ya tuh makanya ada namanya R&D gitu. Research and Development gitu. Jadi itu nggak mudah sebenarnya untuk membedakan itu gitu, membedakan produk kita dengan produk yang lain gitu. Yang ketiga, kalau misalnya usaha kita udah punya gedung ataupun bisnis kita udah medium size gitu, udah established, kita perlu nih untuk mengikuti regulasi dari pemerintah gitu kan. Misalnya untuk bagaimana sih kita mengikuti regulasi di tempat kita beroperasi, di negara kita beroperasi, ya pajak dan lain-lain seperti itu. Gitu, hukum-hukum yang berlaku juga. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih, mungkin dapat membantu juga, dapat membantu kita untuk memulai bisnis atau membuat bisnis kita sukses. Apa aja tips and trick untuk sukses dalam berbisnis? Oke, kalau ditanya tips and trick sukses dalam berbisnis ya, yang paling pertama adalah konsisten, ya, wajib konsisten. Ibaratnya itu ya, kalau kita punya bisnis, kita punya jam operasional. Jam 8, contoh ya, pukul 8 sampai pukul 5 sore. Tapi kalau kita nggak konsisten, misalnya hari ini saya bukanya dari 8 sampai 12, besok dari 11 sampai 5 sore. Nah, saya sebagai pelanggan ya, yang mau mencari produk atau barang, taunya itu nggak jelas dia itu bukanya jam berapa sampai jam berapa. Endingnya apa? Dia carinya yang pasti-pasti aja. Kayak gitu. Itu salah satu bentuknya. Jadi mau usahamu itu baru terbentuk atau kamu baru berjalan, tapi kalau kamu konsisten, pasti pelanggan bisa nandain atau notice kamu. Kayak gitu. Kunci pertama adalah konsisten. Harus teratur. Harus berkelanjutan. Jangan berhenti di situ saja. Kayak gitu. Lalu yang kedua, inovasi. Ya, harus ada inovasi. Karena kalau teman-teman buka bisnis tetapi nggak punya inovasi, kamu tenggelam. Selain itu, produk atau jasa itu punya siklus hidup. Jadi siklus hidupnya itu dari bawah kita merangkak ke atas, tapi kalau kamu nggak punya inovasi, kamu akan terjun. Kayak gitu. Nah, makanya ketika kita berada di atas, ada dua opsi. Kamu buka lini produk atau pengembangan, atau yang kedua adalah kamu kasih inovasi. Kayak gitu. Nah, kalau kamu pilih pengembangan, berarti kan kamu punya produk baru, seperti itu. Tapi kalau kamu memilihnya itu untuk melakukan inovasi, maka inovasi apa yang akan kamu tambahkan ke situ? Contoh nyata apa? Smartphone. Smartphone kita beli iPhone sekarang, dengan tahun depan itu yang ditambah cuma sedikit kan, nggak yang kelihatan banget kayak gitu perbedaannya. Nah itu salah satu bentuknya, walaupun yang dinaikkan itu speknya itu cuma sedikit, tetapi kan tetap berbondong-bondong kan buat beli. Nah itu karena apa? Ada pembeda walaupun itu tidak signifikan seperti itu. Nah itu pentingnya inovasi supaya apa? Pelanggan kita nggak kabur gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih atas waktunya. Dan terima kasih juga atas ilmu yang telah dibagikan untuk kita. Untuk Sobat Esamo, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Esamo Mojolaban. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Saya Aga Dwi Putra Baratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.